Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami ucapkan selamat datang dan selamat bertemu kembali kepada seluruh rekan-rekan mahasiswa mata kuliah penelitian tindakan kelas. Pada hari ini kita akan kembali menyambung pembahasan kita tentang bagaimana menentukan solusi dari berbagai macam permasalahan yang sudah dikemukakan oleh rekan-rekan semua. Nah, kita kembali mengulik tentang tugas sebelumnya yang sudah rekan-rekan buat, yaitu seputar kondisi ideal dan juga kondisi nyata. Yang mana yang kita sebut sebagai permasalahan, rekan-rekan? Permasalahan berangkat dari definisinya merupakan kesenjangan antara harapan dan juga kenyataan. Maka apabila terjadi ketidaksesuaian dengan harapan, maka itulah yang kita katakan sebagai masalah. Nah, kemarin rekan-rekan sudah menentukan kondisi ideal untuk setiap mata pelajaran yang akan diteliti, serta menentukan bagaimana proses implementasinya di lapangan. Apakah terlaksana atau tidak terlaksana? Jika tidak terlaksana, hal ini berarti bertentangan dengan yang namanya kondisi ideal. Itulah yang kita sebut sebagai permasalahan, dan hal itu yang akan kita perbaiki di dalam penelitian tindakan kelas. Nah, mari kita lihat bersama rancangan tugas yang kemarin sudah dibuat oleh rekan-rekan semua. Ini adalah rancangan tugas yang sudah dibuat oleh rekan-rekan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Saatnya kita menentukan solusi apa yang dapat kita gunakan untuk memecahkan permasalahan yang sedang terjadi. Bisa kita lihat dalam kolom kondisi ideal aktivitas pembelajaran, di sini salah satunya pembelajaran IPA yang dipilih. Oke, dia menyebutkan bahwa pembelajaran IPA itu harus mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep IPA yang bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Artinya ada pemahaman konsep IPA dan juga ada hasil belajar IPA yang dipertahankan, hasil belajar IPA yang ditingkatkan. Nah, lalu kalau di dalam kenyataannya dia tidak terlaksana, berarti hal ini membutuhkan solusi. Nah, rekan-rekan, di dalam penelitian tindakan kelas tahun ini, rekan-rekan diminta untuk memilih solusi utama berupa model-model pembelajaran berpikir tingkat tinggi yang sudah diterapkan oleh sekolah-sekolah dasar di Indonesia. Nah, apa saja model pembelajaran itu? Yang pertama adalah problem based learning. Yang kedua adalah project based learning. Yang ketiga adalah case study. Nah, yang berikutnya boleh inquiry. Di antara model-model pembelajaran tadi, silahkan pilih satu model pembelajaran yang paling mendominasi akan memecahkan permasalahan Anda. Di sini kami mensimulasikan dia memilih model pembelajaran problem based learning sebagai model pembelajaran utamanya. Nah, model pembelajaran utama berarti dia akan mendominasi pemecahan permasalahan yang ada di dalam kelas Anda. Oleh karena itu, model pembelajaran inilah yang akan dipilih menjadi base-nya, ya, menjadi model pembelajaran utama Anda. Nah, lalu model pembelajaran utama ini rekan-rekan, jika diterapkan di sekolah dasar, kita tahu bagaimana karakteristik anak sekolah dasar. Ketika kita selalu menerapkan proses pembelajaran yang high order thinking skills, maka dapat dipastikan mereka akan bosan di dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, dia perlu model pembelajaran pendukung dan model pembelajaran pelengkap yang dapat mengatasi permasalahan berikutnya, yaitu siswa akan bosan dalam proses pembelajaran. Karena jika model pembelajaran problem based learning dapat mengcover seluruh permasalahan Anda, bukan berarti Anda akan memecahkan permasalahan berikutnya pada karakteristik anak sekolah dasar. Oleh karena itu kita antisipasi terlebih dahulu menggunakan model pembelajaran pendukung dan juga pelengkapnya. Model pembelajaran pendukung yang dipilih di sini adalah SAVI, Somatic, Auditory, Visualization, and Intellectually.
Nah, rekan-rekan pasti sudah tahu model pembelajaran ini, karena kita sudah membahasnya ketika belajar model dan strategi pembelajaran di semester yang lalu. Nah, berangkat dari model pembelajaran ini, rekan-rekan semua bisa menambahkan kembali solusinya, supaya anak itu tidak bosan gimana? Kami menawarkan di sini penggunaan media pembelajaran audiovisual sebagai pemenuhan karakteristik pembelajaran anak usia sekolah dasar tadi. Nah, ini juga berkaitan dengan pembelajaran berbasis TPACK. Karena pendekatan TPACK itu saat ini sangat digaungkan di dalam proses pembelajaran. Nah, dari segi teknologi, maka kita pakai media audiovisual. Apakah nanti menggunakan laptop pemutarannya, apakah nanti Anda menggunakan LCD sebagai alat untuk memproyeksikannya. Ya, itu tergantung dengan Anda semua. Nah, oleh karena itu rekan-rekan, di sini kami coba simulasikan bahwa solusinya untuk kondisi pembelajaran IPA ini adalah problem based learning, somatic auditory visualization and intellectually, dan media audiovisual. Nah, tetapi rekan-rekan, ketika kita menentukan solusi tidak serta-merta kita hanya mengandalkan nalar kita saja. Tetapi kita membutuhkan yang namanya referensi, pendukung dari solusi yang kita gunakan. Oleh karena itu, rekan-rekan, kita harus mencari referensi pendukung dari setiap model-model pembelajaran yang kita tentukan sebagai solusi tadi. Sekarang kita mencoba untuk mensimulasikan bagaimana cara mencari referensi yang dibutuhkan untuk mendukung solusi yang kita tentukan tadi. Nah, caranya kita pergi ke Google Scholar. Oke, rekan-rekan pasti sudah tidak asing dengan yang namanya Google Scholar. Oke, saya akan tunjukkan bagaimana kita menentukan referensi, menambahkan referensi untuk mendukung apa yang sudah kita tentukan sebagai solusi. Oke, ini adalah laman Google Scholar yang dapat Anda gunakan untuk mencari referensi-referensi dari setiap solusi yang Anda tentukan. Oke, saya coba untuk menyandingkan antara laman tugas kita dengan referensinya. Nah, tadi kita katakan bahwa pemahaman konsep IPA akan dipecahkan solusinya dengan problem based learning. Maka kita harus mencari rekan-rekan, kita harus mencari apakah betul problem based learning dapat meningkatkan pemahaman konsep IPA. Nah, oleh karena itu, di laman Google Scholar, kita ketikkan di sini, problem based learning atau disingkat dengan PBL untuk meningkatkan pemahaman konsep IPA. Nah, dari sini kita searching, maka muncullah artikel-artikel yang menunjukkan bahwa model pembelajaran ini dapat meningkatkan pemahaman konsep IPA. Nah, kita coba identifikasi. Ini ada satu ya, menurut Kurniawan dan Parmiti. Kemudian ada lagi di sini menurutnya, nah Rahman Khairuddin. Oke, kemudian lagi ada menurutnya Pratiwi dan Jumhana. Nah, artikel-artikel inilah rekan-rekan yang Anda jadikan sebagai referensi di kolom referensi. Ini Anda masukkan di sini. Anda masukkan judulnya, kemudian Anda masukkan linknya. Oke, kita coba lihat. Nah, mulai dari sini. Kita klik kanan, kemudian link, open link in new tab. Oke, rekan-rekan, coba kita lihat di sini yang sudah kita buka tadi. Nah, ini dia. Anda copy judulnya, taruh di referensi, kemudian Anda
masukkan juga link jurnalnya supaya Anda tidak kehilangan jurnal tersebut. Lalu untuk mencari referensinya ini berapa banyak? Minimal 3 referensi. Kalau kita lihat dari laman referensi ini satu halaman dia menunjukkan 10. 10 dikali 10 halaman berarti ada 100 referensi. Nah, Anda tidak akan keberatan untuk mencari hanya 3 referensi dalam setiap butir yang kita tentukan sebagai solusi tadi. Nah, kita coba yang lain lagi cari PBL. Oke, ini project based learning, bukan. Nah, ini PBL. Kemampuan berpikir kritis dan pemahaman konsep IPA. Oke, kita copy lagi. Copy judulnya, kemudian Anda masukkan lagi di sini linknya atau tautannya. Oke, PBL sudah dapat 2, satu lagi. Nah, ini ada. Untuk referensinya, tahunnya apakah dibatasi? Diusahakan tahunnya tidak lebih dari 5 tahun terakhir. Nah, jadi rekan-rekan bisa mencari referensi yang tidak lebih dari 5 tahun terakhir. Banyak kok yang tahun-tahun terbaru, apalagi 2023 itu masih banyak. Oke. Nah, jika lamannya bermasalah, cari yang lain saja referensinya. Karena Anda harus memiliki referensi yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, ini bisa. Ini rekan-rekan baru problem based learning. Ya, kita cari sekarang model pembelajaran berikutnya. Tadi kan kita tentukan SAFI. Apakah betul SAFI dapat meningkatkan pemahaman konsep IPA? Nah, kita coba lihat. Cari lagi di Google Scholar. Kita ketik SAFI untuk meningkatkan pemahaman konsep IPA. Nah, ternyata banyak. Ya, ini satu. Nah, kita buka satu. Kemudian, SAFI perbantuan mind mapping ini juga satu. Nah, kemudian lagi. Di sini apa? Ini juga ada nih. Ya. Kemudian. Nah, ini juga SAFI. Oke, tinggal kita copy judulnya dan juga tautannya. Nah, kita gabung di referensi ini tadi. Ya, kita copy tautannya. Oke, seperti itu. Nah, tahunnya juga sama, harus diperhatikan. Harus maksimal 5 tahun terakhir. Nah, di sini kan aman ya, tahunnya tahun 2020. Artikel ini terbit di 2020, berarti masih masuk kategori 5 tahun terakhir. Satu lagi. Ini juga. Nah, lalu kadang ada yang bertanya, bagaimana apabila referensi yang tersedia itu bukan di setting penelitian sekolah dasar? Nah, tidak masalah rekan-rekan, mau di SMP, mau di SMA, selama itu masih menggunakan solusi yang kita pilih dan dia meningkatkan mata pelajaran yang kita teliti. Ya, misalnya matematika, kemudian lagi IPS gitu ya, kemudian ada PKN. Itu kan di SMP juga ada. Nah, jadi boleh saja ambil referensi itu sebagai bahan untuk memperkuat pendapat Anda tentang solusi yang dipilih. Oke, sudah selesai untuk yang pertama. Nah, kita coba cari yang berikutnya. Ya, tadi kan ini pemahaman konsep IPA. Oke, selanjutnya kita coba rasa ingin tahu. Oke, kita coba cari di sini. Oh, ini media audiovisual juga ada untuk meningkatkan pemahaman konsep IPA. Nah, ini tinggal dimasukkan lagi audiovisual. Oke, kan tadi ada media audiovisual ya. Nah, kita coba cari.
Oke, kita copy lagi judulnya. Nah, jadi seperti itu rekan-rekan. Sampai dengan masing-masing solusi itu ada 3 referensi. Oke, seperti ini ya. Anda silahkan berselancar di dalam Google Scholar. Nah, Pak, kalau saya mau menggunakan referensi dari luar negeri, oh boleh, silahkan. Misalnya dari jurnal internasional gitu ya. Kan Anda ketik di sini pencariannya menggunakan bahasa Inggris. Nah, itu akan muncul referensi-referensi dari jurnal internasional. Atau kadang ada juga jurnal nasional yang diterbitkan dengan menggunakan bahasa Inggris. Oke, jadi boleh sekali Anda mencari referensi di jurnal internasional, asalkan masih dalam koridor jurnal ya. Oke, tidak dibenarkan untuk mencari solusi dalam blog atau website yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Pak, kalau misalnya saya mencarinya dari buku gimana? Silahkan. Nah, kalau dari buku, Anda lihat saja di dalam keunggulan model pembelajarannya. Apakah dia ada menyebutkan bahwa model pembelajaran tersebut dapat meningkatkan pemahaman konsep atau adakah dia menyebutkan dapat meningkatkan hasil belajar? Nah, itu sama saja. Nah, oke. Nah, bagaimana dengan rasa ingin tahu? Coba kita cari tahu PBL untuk meningkatkan rasa ingin tahu. Oke. Nah, ternyata ada. Ini settingnya SMA. Bagaimana? Silahkan. Ya. Kemudian kita coba cari barangkali ada yang di sekolah dasar. Nah, ternyata ada. Ini satu, rasa ingin tahu ya. Rasa ingin tahu dengan model problem based learning. Nah, ini juga ada. Oh, ternyata banyak referensi yang menyebutkan di sekolah dasar dan untuk meningkatkan rasa ingin tahu menggunakan problem based learning. Nah, ini matematika. Oke, kita coba cari yang IPA. Nah, ini juga ada. Nah, berarti lengkap dong ya, 3 referensi. Nah, kita masukkan di sini, kita copy seperti tadi. Lalu kita coba model yang berikutnya, apakah Safi juga sama dapat meningkatkan rasa ingin tahu? Kita coba cari. Oh, ternyata ada Safi dengan video untuk menumbuhkan rasa ingin tahu, satu, bisa diambil. Kemudian lagi Safi berbantuan video untuk meningkatkan rasa ingin tahu, dua. Ini ada lagi. Halamannya masih ada, halaman 2, halaman 3, dan seterusnya. Nah, ini juga ada nih. Oh, bukan. Ini menggunakan media lain. Hasil belajar, kreativitas. Oh, ternyata Safi ini memiliki banyak keunggulan. Nah, barangkali nanti rekan-rekan ada mau meningkatkan kreativitas, ternyata dengan Safi juga bisa. Nah, jika sudah tidak ada, gitu ya, sampai belakang Anda cari tidak ada, hanya 2 ada referensinya, ya sudah tidak masalah. Nah, Anda masukkan di sini. Itu baru Safi. Sekarang media audio visualnya apakah bisa meningkatkan rasa ingin tahu juga? Oh, ini bisa. Nah, melalui media audio visual meningkatkan rasa ingin tahu. Berarti dia bisa dong meningkatkan rasa ingin tahu. Nah, kemudian lagi di sini ada nih meningkatkan rasa ingin tahu menggunakan media audio visual. Apakah ada lagi? Oh, ternyata ada lagi. Nah, ini dia. Ada lagi di sini, ya. Nah, jika tidak di halaman 1, kita coba halaman 2-nya. Oh, ternyata ada lagi. Nah, jadi banyak referensi yang menyebutkan bahwa si Safi juga dapat maaf, audiovisual juga dapat meningkatkan rasa ingin tahu.
Nah, rekan-rekan, silakan Anda lanjutkan untuk mencari referensi berikutnya sesuai dengan indikator yang Anda ambil dari kondisi ideal yang Anda pilih setiap mata pelajarannya. Nah, lalu kita coba keterampilan sekarang. Keterampilan yang diambil di sini adalah berpikir kritis yang akan dikembangkan. Nah, khusus untuk keterampilan tidak perlu setiap butirnya Anda cari ya, Anda cari referensinya tidak perlu. Cukup gini aja, keterampilan berpikir kritis menggunakan model apa? Kita coba untuk meningkatkan keterampilan ini dengan menggunakan problem based learning, kemudian SAFI, dan satu lagi course review Hore. Kenapa kok course review Hore baru muncul di sini? Nah, karena course review Hore akan digunakan sebagai model pembelajaran pelengkap. Karena sifatnya model pembelajaran ini dia rame, kemudian bisa meningkatkan keinginan untuk belajar di pertemuan berikutnya. Dan ini juga bisa membangkitkan motivasi siswa untuk belajar. Nah, kita coba cari untuk referensi-referensi ini. Kita mulai dari yang pertama, PBL untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis. Kita coba cari. Oh, ternyata ada PBL untuk meningkatkan berpikir kritis ini 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ternyata banyak sekali. Anda ambil 3 saja referensinya. Nah, taruh sini ya. Kemudian kita coba cari SAFI lagi. Apakah SAFI juga dapat meningkatkan berpikir kritis? Oh, ternyata ada nih. 1, 2, ya, 3, 4. Ketika Anda mencari referensi, sekali lagi saya tekankan, apabila tidak ketemu referensi di sekolah dasar, setting penelitiannya, Anda bisa ambil yang di SMP ataukah di SMA. Nah, itu tidak masalah. Yang penting menggunakan sama-sama menggunakan model itu. Karena ini konteksnya menggunakan SAFI, silahkan Anda ambil. Tapi kita coba cari dulu sampai belakang, barangkali ada di sekolah dasar. Ya, nah, nanti akan ada Anda temui barangkali model pembelajaran ini sangat jarang digunakan orang. Nah, baru ada digunakan di SMP atau SMA, sama sekali belum ada di SD. Anda adalah orang pertamanya, maka tidak masalah Anda menggunakan model pembelajaran tersebut dengan referensi di setting penelitian yang bukan sekolah dasar. Nah, itu tidak masalah ya. Yang penting sama-sama konteksnya SAFI untuk meningkatkan berpikir kritis. PBL untuk meningkatkan berpikir kritis. Seperti itu. Anda ambil 3 juga di sini. Lalu berikutnya, bagaimana dengan course review Hore? Kita coba cari. Course review Hore itu terkenal dengan singkatan CRH. Nah, kita coba cari di sini. Nah, ada ternyata ya, berpikir kritis menggunakan model PBL CRH dengan pendekatan TIPEK di kelas 5 SD juga berarti. Kemudian ada lagi analisis berpikir kritis dengan menggunakan model CRH berbantuan video animasi. Ada berarti di sini. Nah, kemudian di sini lagi index card dan course review Hore terhadap kemampuan berpikir kritis. Sama ya, berarti 3 model pembelajaran ini menyebutkan bahwa ada referensi yang menyatakan dapat meningkatkan berpikir kritis. Itu adalah landasan kita untuk menentukan referensi dan memperkuat pernyataan bahwa model pembelajaran yang kita tentukan adalah solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan. Oke. Nah, rekan-rekan, itulah tadi cara kita untuk menentukan yang kita tetapkan menggunakan referensi-referensi yang kita dapatkan di Google Scholar. Karena itu rekan-rekan, silahkan diterapkan pada skripsi Anda masing-masing, pada tugas Anda masing-masing, maksud saya. Silahkan Anda tentukan solusi apa yang paling tepat untuk mengatasi permasalahan Anda. Lalu, mana referensi yang menyatakan hal tersebut? Nah, seperti yang saya contoh tadi. Untuk itu, rekan-rekan, silakan Anda teruskan untuk mencari referensi ini secara mandiri.
Anda dapat menggunakan Google Scholar sebagai alat bantu untuk mencari referensi-referensi dalam bentuk artikel. Dan Anda juga bisa mencari referensi dari buku untuk memperkuat bahwa solusi tersebut memang dapat meningkatkan apa yang menjadi permasalahan Anda. Ayah.